Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang evolusi e-bisnis. Materi ini nanti akan membahas tentang evolusi dari e-bisnis itu sendiri. Tujuan dari pembelajaran ini adalah nantinya diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan tentang fase-fase dan alasan terjadinya evolusi e-bisnis. Oke, kita masuk ke materi. Evolusi e-bisnis. Menurut Loudon tahun 2010, ada 3 fase perkembangan dalam dunia e-bisnis, yaitu fase inovasi, fase konsolidasi, dan fase reinvensi. Adapun pembahasannya kurang lebih seperti berikut ya. Yang pertama adalah fase inovasi. Fase inovasi memiliki beberapa ciri, yaitu e-bisnis dijalankan berdasarkan pada perkembangan teknologi atau mengikuti tren dari teknologi itu sendiri. Fase ini bisa juga disebut sebagai teknologi driven atau nanti didasarkan pada teknologi atau teknologi sebagai pendorongnya. Sebagai seperti perkembangan internet ya, kemudian komunikasi dan pertukaran data dan lain sebagainya ya. Untuk saat ini core-nya adalah internet itu sendiri ya. Umumnya produk-produk yang dipasarkan pada masa ini adalah produk-produk eceran ya atau retailing ya. Seperti yang dilakukan oleh Amazon, eBay, kemudian Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk produk-produk penjual musik misalnya ya, seperti Spotify ya, dan lain sebagainya ya. Teman-teman mungkin bisa menyebutkan contoh-contoh yang lainnya ya. Nah, contohnya eBay ini ya. eBay itu ini apa? Untuk lelang barang-barang ya. Oke, kita lanjutkan ya. Begitu juga nanti dengan Amazon. Kalau Amazon dia penjualan secara langsung ya. Selanjutnya konsolidasi ya. Nah, konsolidasi ini berkembang sekitar 2001 sampai 2006. Pada fase ini e-bisnis dijalankan berdasarkan pada aspek bisnis atau business driven ya. Jadi kalau sebelumnya itu dia mengikuti dari perkembangan teknologi, sedangkan untuk fase ini ya pebisnisnya benar-benar mempertimbangkan aspek kebutuhan bisnis yang ada di itu ya di lingkungannya atau yang menjadi target pasar dari bisnisnya. Pada fase ini e-bisnis tidak hanya sebatas inovasi teknologi yang mendukungnya, tetapi benar-benar dijalankan pada perencanaan bisnis ya sesuai dengan analisis pasar. Sehingga strategi yang dilakukan ialah perpaduan antara strategi bisnis konvensional dan teknologi online atau teknologi IT ya, yang pada umumnya disebut sebagai bricks atau clicks. Bricks and clicks. Jadi fase ini sangat berfokus pada laba. Umumnya produk yang dijual meliputi produk dengan eceran tinggi dan kompleks ya, seperti komputer, handphone, dan barang elektronik lainnya ya. Nah, contohnya kalau di kita ada bineka.com ya, yang memungkinkan untuk menentukan spesifikasi dari produk yang ingin kita beli sendiri ya. Selanjutnya adalah fase invensi, yaitu sekitar tahun 2006 sampai sekarang. Pada fase ini e-bisnis dijalankan dengan didasarkan pada pelanggan ya, sesuai dengan kebutuhan pelanggan ya. Kebutuhan audiens ya, dan komunitas organisasi bisnis ya, customer, audience, and business driven and community driven. Dengan demikian, para organisasi bisnis ya mulai memberikan perhatian kepada siapa sebenarnya pelanggan mereka ya, karena bisnis yang fase ini ya, dia benar-benar memperhatikan kebutuhan pelanggan, karena itu menjadi analisis pasar secara langsung ya, tidak lagi misalnya keberadaan bisnisnya apa kemudian baru mencari pasar ya, tapi kali ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar, karena kalau kita menciptakan pasar ya, itu tentu akan memakan sumber daya tersendiri dan itu juga membutuhkan biaya tambahan bagi bisnis. Jadi fase ini tidak hanya semata-mata mengejar target penjualan atau laba, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggan dan target pasar mereka, seperti pertumbuhan jaringan sosial. Pada umumnya, bisnis lebih berfokus pada jasa dibandingkan produk fisik ya. Ini contohnya itu teman-teman tidak tahu ya, tahu atau tidak tentang kaskus.com. Ini merupakan ini ya, komunitas ya. Komunitas yang berkembang di untuk pengguna Indonesia. Ini sebenarnya dikembangkan oleh
teman-teman kita yang itu ya, yang merantau ke luar negeri ya. Tapi sekarang dulu sih sebenarnya sempat sangat populer sekali ya, tapi walaupun sekarang ya masih cukup itu ya, masih cukup aktif lah ya. Selanjutnya kita pelajari mengenai alasan evolusi. Seiring perkembangan teknologi, bisnis juga ikut berkembang dari bisnis tradisional menjadi e-bisnis. Bahkan e-bisnis juga mengalami evolusi seiring meningkatnya pangsa pasar dan perubahan dari perilaku konsumen. Alasan-alasan terjadinya evolusi e-bisnis adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, sangat berhati-hati, kemudian resikonya lebih kecil. Berikutnya yang ketiga, benar-benar memberikan value kepada konsumen. Menurut Martin, ada 4 tahapan evolusi yang dipergunakan seperti di gambar di bawah ini ya. Jadi nanti evolusikan asumsinya nanti grafiknya naik ya. Ini nanti ada enabler ya atau pengaktif, dan nanti ada driver, ada pendorongnya ya, atau ini ya yang mengaturnya ya. Kemudian di sini ada grafik dari sini ke sini ya. Ini adalah strategi ya, atau strategic organizational change ya, perubahan dari strategi organisasi ya. Nah, proses evolusinya yaitu ada channel enhancement ya, kemudian ada value chain integration ya, kemudian ada industry transformation, dan ada convergence ya. Masing-masing tahapan ini seperti apa? Mari kita bahas. Yang pertama, channel enhancement. Perusahaan konvensional yang ingin memanfaatkan internet dapat memulai dengan mempergunakan teknologi informasi sebagai kanal tambahan dan alternatif dalam menghubungkan perusahaan dengan para pelanggannya. Contohnya seperti berikut. Sebelumnya dalam perbankan, nasabah harus datang menemui teller untuk melakukan transaksi perbankan. Namun sekarang nasabah dapat memilih transaksi perbankan dengan fasilitas e-banking ataupun melalui internet banking ya. Nah, e-banking itu biasanya yang menggunakan itu ya, aplikasi ya. Sedangkan internet banking itu biasanya yang menggunakan halaman web itu ya. Kemudian contoh yang kedua, sebelumnya dalam penjualan ya, pembeli harus datang langsung ke tempat untuk melakukan pembelian barang. Namun saat ini pembeli dapat melakukannya melalui internet ya. Itu sekarang yang prakteknya ya seperti marketplace itu ya. Berikutnya adalah value chain integration. Menurut Michael Porter, value chain atau rantai nilai merupakan rangkaian proses atau aktivitas perubahan bahan mentah menjadi produk jadi. Karena bahan mentah yang dibutuhkan oleh perusahaan pada dasarnya merupakan output atau produk dari rangkaian rantai nilai perusahaan lain sebagai pemasoknya. Maka pengintegrasian kedua rantai ini akan semakin meningkat ya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penciptaan produk secara keseluruhan. Kalau yang ini adalah proses industrialisasinya. Berikutnya, perusahaan dapat meningkatkan profitnya secara signifikan karena kemampuan menyatukan rantai nilai dari seluruh perusahaan yang terlibat dalam sistem penciptaan produk. Perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya masing-masing atau core competencies dan membuang proses-proses pendukung lainnya ke pihak atau outsourcing manajemen ya, ke pihak lainnya maksudnya ya. Tahap yang ketiga adalah industry transformation. Transformasi industri terjadi sebagai hasil dari perusahaan yang telah menyadari benar kekuatannya dan dapat memanfaatkan peluang e-bisnis yang akan ditawarkan oleh internet dan dunia maya. Tidak sedikit perusahaan yang pada akhirnya harus mengganti core bisnisnya setelah melihat kekuatan utama yang dimilikinya ya, menyadarinya ya, atau core competentiesnya, dan tingginya kompetensi di industri terkait. Beberapa contoh dari transformasi industri yang terjadi saat ini ya. Nah, ini saat ketika materi ini dibuat ya. Contoh yang pertama adalah perusahaan penerbitan buku-buku bermutu yang biasanya memulai rangkaian prosesnya dari pemilihan naskah, pengeditan, penyusunan layout, pencetakan, dan distribusi dapat hanya berkonsentrasi pada proses pemilihan naskah saja karena proses-proses lainnya dapat di-outsourcekan ke perusahaan industri lainnya, misalnya ke industri percetakan ya. Berikutnya contoh yang kedua, perusahaan penjual lagu-lagu musik ya melalui kaset ataupun CD, ya sekarang sudah jarang sih ya, yang memiliki banyak sekali toko di setiap kota dapat dengan mudah mentransformasikan dirinya menjadi portal yang dapat mencari dan meramu lagu-lagu yang diinginkan oleh masing-masing pelanggan uniknya. Karena proses produksi sampai dengan distribusi kaset atau CD dapat dilakukan di perusahaan lain.
Kalau sekarang ya bisa online sih ya. Jadi nanti kita tinggal membayar ya jasa hosting online-nya, kemudian nanti pelanggan bisa langsung mengaksesnya secara online ya. Nah ini kalau contohnya nanti didistribusikan oleh perusahaan lain ya. Mungkin karena yang bersangkutan cukup mengetahui informasi lagu apa yang tersedia di pasaran dan di mana mendapatkannya. Kemudian contoh yang ketiga atau poin C, perusahaan memberi jasa kesehatan seperti perusahaan pemberi jasa kesehatan seperti medical center di mana para dokter berkumpul untuk memberikan diagnosa kepada pasien yang datang dapat berubah menjadi perusahaan penyedia jasa akses layanan kesehatan melalui televisi ini contohnya ya. Dalam artian kata, setiap calon pasien cukup menggunakan televisinya untuk dapat berkomunikasi dengan dokter yang diinginkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi telemedicine. Nah, kalau sekarang sih berbasis internet ya, mungkin teman-teman bisa lihat Halo Dokter. Itu mungkin bahkan bisa terjadi secara asinkronus ya. Artinya tidak harus secara langsung berkomunikasi dengan pasien-pasiennya ya. Selanjutnya adalah convergence. Konvergensi antara lebih dari satu industri terjadi karena dengan adanya internet, perusahaan dapat secara mudah berkolaborasi dan berkooperasi untuk menciptakan produk-produk baru yang tidak mungkin dapat diciptakan tanpa adanya kerjasama tersebut. Mungkin teman-teman bisa lihat ya bagaimana maraknya produk-produk inovasi baru yang ditawarkan di pasaran karena adanya konvergensi. Nah contohnya seperti berikut ini ya. Yang pertama konvergensi industri ya. Dengan ini ya industri manufaktur misalnya dengan perbankan ya, kemudian dengan kesehatan, kemudian dengan teknologi informasi ya, melahirkan sebuah smart card misalnya ya, yang selain berfungsi sebagai kartu kredit dan kartu debit ya, dapat juga dipergunakan untuk menyimpan data riwayat kesehatan pasien yang akan secara langsung dihubungkan dengan program asuransi kesehatan yang ditawarkan. Ini integratif sekali ya. Kalau zaman sekarang sih itu ya layanan m-banking ya yang terintegrasi dengan berbagai pembayaran ya. Kemudian layanan-layanan yang lainnya itu saya kira juga sangat itu ya, sangat terkonvergensi lah ya. Kemudian berikutnya yang poin B. Konvergensi antara industri telekomunikasi dan internet menghasilkan sebuah handphone yang tidak saja dapat dipergunakan sebagai internet browser, tapi berbagai fungsi lah sekarang ya. Berbagai aplikasi yang itu ya istilahnya servernya itu ada di pusat layanan ya, maka dia tetap bisa terkomunikasi ya dengan penggunanya ya, dengan satu aplikasi, dengan satu alat ya, dengan update data bisa dilakukan secara terus-menerus ya. Selanjutnya konvergensi antara industri multimedia dengan manufaktur mobil menawarkan suatu jasa kepada para pelanggan untuk melakukan pemesanan produksi mobil dengan desain, warna, karakteristik dan karakteristik lain sesuai dengan selera masing-masing pelanggan yang unik melalui situs internet yang diperlengkapi dengan aplikasi CAD atau CAM ya untuk desainnya ini ya, desain 3 dimensinya ya. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya untuk pengertian dari CAD atau CAM itu ya. Kemudian poin D, konvergensi antara industri robotika dan pertahanan dapat menghasilkan suatu robot yang dapat menjinakkan bom dan berfungsi sebagai mata-mata institusi tertentu di negara lain. Nah ini saya kira lebih aman daripada mungkin itu ya kalau menggunakan personil manusia karena itu lebih beresiko ada korban. Tapi kalau robot yang misalnya nanti tertangkap atau terkena bom itu kan tidak mengorbankan manusia ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada diagram relasi e-bisnis. Dalam dunia e-bisnis, begitu banyak yang ditawarkan oleh para vendor. Berbeda dengan perkembangan aplikasi di dunia nyata yang bermula dari paket-paket aplikasi yang bersifat fungsional, di dunia maya, beragam aplikasi e-bisnis dibangun berdasarkan paradigma proses atau bisnis proses paradigm ya. Jika memperhatikan rangkaian bisnis proses yang kerap ditemukan di perusahaan dari arah hulu menuju hilir, menurut Support Cogwear-Pom, ini tidak tahu ini apa, saya ngejanya salah atau benar ya. Tapi kira-kira perusahaannya dari IBM ya. Aplikasi bisnis dapat dikategorikan menjadi 4 seperti pada gambar ini ya. Nanti di sini ada supply chain management, kemudian ada
itu ya, Enterprise Resource Management atau ERP, nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Kemudian ada Product Design Management ya. Kemudian yang terakhir ada Customer Relationship Management ya. Di sini nanti ada bisnisnya ya. Dan di sini ada customersnya ya. Dan ini batas-batas dari e-commerce ya. Dan di sini ada trading partners. Dan proses-proses ini nanti bisa kita sebut sebagai collaboration business intelligence ya. Ada knowledge management. Ini nanti yang mendukung ya proses-proses ini ya, nanti ada collaboration, ada business intelligence, dan ada knowledge management ya. Cara yang paling mudah dalam memahami keempat kategori aplikasi e-business ini adalah ya dengan mencoba bergerak dari rangkaian proses dari hilir menuju hulu. Alasan pendekatan tersebut dipakai adalah karena di era bisnis modern saat ini perusahaan berdiri karena adanya pelanggan yang membutuhkan sebuah produk atau pelanggan tertentu. Berdasarkan dari pendekatan tersebut, maka pada bagian hilir akan dijumpai rangkaian proses yang menghubungkan suatu perusahaan dengan para pelanggannya. Konsep yang biasa dipergunakan dalam membangun aplikasi kategori ini adalah Customer Relationship Management atau CRM. Ya. Konsep ini mengajarkan kiat dan strategi untuk membangun dan menjalin hubungan yang efektif antara perusahaan dengan pelanggannya agar tercapai apa yang kerap diistilahkan sebagai customer satisfaction, customer loyalty, dan customer retention. Adapun proses-proses yang nantinya termasuk CRM adalah 1. Penanganan keluhan pelanggan, kemudian kedua penanganan pesan pelanggan ya, kemudian yang ketiga penanganan permintaan informasi dari pelanggan, yang keempat proses pengelolaan data dan informasi seputar pelanggan, yang kelima pengelolaan kebutuhan pelanggan, dan yang terakhir proses analisa karakteristik dan perilaku pelanggan dan lain sebagainya ya, terutama yang terkait dengan pelanggan sesuai dengan istilah yang digunakan yaitu Customer Relationship Management. Selanjutnya mari kita lihat tentang jenis-jenis e-business. Pada dasarnya seperti yang sudah kita pelajari ya, bahwa bisnis itu nanti ada B2B dan B2C ya. Prinsip pembagian ini dilandasi pada jenis institusi atau komunitas yang melakukan interaksi perdagangan dua arah. Perkembangan dari kedua kategori umum tersebut tadi B2B dan B2C tidak kita bahas lagi ya. Nah, di sini ada penjelasan karakteristik dari B2C ya. Mereknya itu ya. Kurang lebih nanti seperti ini ya, mereknya terkenal, barang-barangnya terdigitalisasi seperti e-book atau lain sebagainya. Kalau sekarang karena sudah banyak marketplace, tidak hanya yang digital saja ya, bahkan yang konvensional itu sudah banyak bisnis yang B2C ya. Kemudian secara umum harganya terjangkau, kemudian barang-barang yang cukup sering dicari dalam keseharian ya. Kemudian yang ketiga, barang yang tidak dapat ditemukan dengan mudah di toko-toko tradisional, itu sangat berpotensi sekali ya untuk dijual secara online atau berkonsep e-business ya. Berikutnya yang ketiga adalah customer to business atau C2B ya, C2B ya. Nah, itu nanti bisa juga ya, misalnya ini ya, sebuah industri yang memerlukan pasokan-pasokan tertentu dari customernya bisa juga. Selanjutnya adalah customer to customer. Nah, ini merupakan salah satu model e-commerce. Dalam hal ini konsumen menjual secara langsung pada konsumen lain atau dapat juga dikatakan sebagai transaksi jual beli antar konsumen. Nah, untuk karakteristik dari C2C ini adalah yang pertama, internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanannya. Kemudian yang poin B, konsumen juga membentuk komunitas pengguna dan penggemar suatu produk. Sehingga jika ada ketidakpuasan suatu produk, maka akan segera tersebar luas melalui komunitas tersebut. Contohnya seperti Kaskus, Facebook, Twitter, Instagram ya, kemudian broadcast Telegram dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti ada business to government. Kalau ini kaitannya dengan itu ya, proyek-proyek pemerintah ya. Kemudian ada government to customer. Nah, ini kaitannya dengan istilahnya ya kewarganegaraan ya. Biasanya bentuknya kayak pajak, kemudian atau layanan-layanan yang lainnya ya. Nah, ini berikutnya adalah government to government atau negara dengan negara ya. Itu yang terakhir ya. Kemudian aplikasi-aplikasi e-business juga dapat dibagi lagi menjadi 3 kategori. Di antaranya adalah yang pertama, internal business system. Ini proses bisnis yang terjadi di internal
perusahaan ya. Nanti ada CRM yang tadi sudah kita singgung ya, yaitu Customer Relationship Management, kemudian ada ERP atau Enterprise Resource Planning ya. Dan nanti akan kita bahas lebih lanjut ya pada materi-materi berikutnya ya. Kemudian ada DMS, yaitu Distribution Management System. Ini alternatifnya ada Supply Chain Management atau SCM ya. Kemudian ada ya HRM atau Human Resource Management. Ini kaitannya dengan pengelolaan karyawan ya. Selanjutnya kategori yang kedua adalah Enterprise Communication and Collaboration ya. Nanti ada VoIP atau Voice over Internet. Nah ini sekarang ya prakteknya kalau kita menggunakan aplikasi semacam WA atau lain sebagainya itu sudah menerapkan VoIP ini ya. Kemudian CMS atau Content Management System. Nah itu teman-teman mungkin akan mempelajari CMS ini di mata kuliah yang terkait dengan desain web ya, atau terkait dengan yang memang secara khusus membahas tentang CMS ini. Kemudian ada email, ada voicemail ya. Selanjutnya yang ketiga adalah electronic commerce ya. Nah, untuk electronic commerce itu nanti bentuknya ada internet shop, kemudian online marketing ya. Nah, nanti ada Amazon.com ini kategorinya adalah B2C ya. Produknya di sana ada buku, musik, video, mainan, elektronik, artikel, kemudian hadiah dan lain sebagainya. Sedangkan eBay.com itu bisa terjadi C2C ataupun B2C ya. Ini biasanya untuk lelang. Teman-teman mungkin kalau enggak tahu ini. Biasanya yang mengikuti kelas ini kan belum pernah dengar tentang berniaga.com atau olek.com ya di Indonesia ya. Nah dulu di Indonesia pernah berkembang semacam ebay.com ini ya, tapi sekarang kayaknya sudah kalah sama Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya ya. Itu pun sebenarnya bisa C2C juga sih ya untuk Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya itu ya. Kemudian e-trade ya, e-trade itu fokusnya sebenarnya adalah B2B ya. Sedangkan B2C itu biasanya untuk stok dan informasi ya. B2B biasanya untuk investasi dan layanan keuangan lainnya ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai manfaat dari e-bisnis ya. Sebelum organisasi memutuskan untuk beralih dari bisnis tradisional ke e-bisnis ya, tentu mereka mempertimbangkan apa saja manfaat yang akan mereka dapatkan ketika melakukan hal tersebut. Banyak sekali manfaat yang diberikan e-bisnis. Yang pertama, bagi perusahaan atau bisnis perorangan, memperpendek jarak ya. Karena komunikasi bisa dilakukan dengan lebih intens daripada kalau tidak menggunakan e-bisnis. Kemudian perluasan pasar juga ya, karena sekarang itu ya masyarakat, terutama masyarakat Indonesia ya, yang terkoneksi dengan internet jumlahnya sudah sangat besar sekali dan terus meningkat ya. Yang ketiga adalah perluasan jaringan mitra kerja ya. Nah, ini jelas sekali. Kemudian biaya menjadi lebih terkendali ya, karena terdokumentasi dengan baik ya. Kemudian efisien juga, lebih hemat ya. Kemudian cash flow terjamin juga ya. Kemudian yang poin G adalah manfaat lainnya, tentu masih banyak lagi. Teman-teman yang tahu silahkan disebutkan. Selanjutnya bagi konsumen, yaitu lebih efektif ya, tentu aja ya, karena tidak harus berkunjung ke site-site atau tempat-tempat yang yang memiliki bisnisnya, yang mau dijual atau yang mau ditransaksikan ya. Kemudian poin B, biayanya menjadi lebih terkendali juga ya, karena terdokumentasi ya. Kemudian aman secara fisik, harganya juga lebih murah karena memotong biaya-biaya distribusi yang mungkin kalau secara offline itu menjadi jaringan distribusinya menjadi lebih panjang ya. Kemudian yang poin E adalah fleksibilitasnya juga lebih tinggi. Sekarang kita sambil tiduran saja bisa bertransaksi, bisa melakukan deal pembelian ya atau penjualan itu dengan lebih mudah ya. Kemudian manfaat bagi masyarakat pada umumnya ya, tentu ini juga membuka peluang kerja baru, walaupun ada beberapa orang yang merasa dirugikan karena mungkin pekerjaan di bidangnya ya menjadi terganggu ya dan lain sebagainya. Kemudian sebagai wahana kompetisi juga ya, karena ini sekarang kan koneksinya sangat luas ya, komunikasinya sangat luas. Itu jadi kompetisinya saya kira menjadi menjadi lebih luas ya, dan tapi juga menjadi lebih adil lah ya. Kemudian bagi dunia akademis ini tentu menjadi tantangan baru ya teman-teman yang kuliah di bidang ini ya, tentu harus melihat ini sebagai tantangan baru ya, dan teman-teman diharapkan bisa survive di dalamnya. Kemudian poin B, para peneliti tertantang untuk melakukan analisis terhadap pergeseran pola bisnis dan pola konsumen juga ya. Berikutnya poin C adalah membuka kerangka baru ya dalam penjualan jasa pendidikan ya. Teman-teman yang suka pendidikan ya bisa membuka jasa
training atau buka jasa konsultan dari e-bisnis ini, karena ini merupakan bidang baru ya. Terutama teman-teman muda, milenial, saya kira lebih paham soal-soal ini ya. Kemudian kita lihat latar belakang pembentukan situs e-bisnis. Setelah mengetahui apa saja manfaat yang akan didapatkan, faktor yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh organisasi sebelum beralih ke e-bisnis adalah latar belakang pembentukan situs e-bisnis. Adapun yang harus menjadi perhatian adalah yang pertama, teman-teman juga harus memperhatikan kebutuhan konsumennya itu seperti apa, atau calon konsumennya seperti apa. Kemudian yang kedua, keprihatinan atau kesadaran konsumennya ya. Jadi nanti yang menjadi tren untuk saat itu apa ya harus diperhatikan juga. Kemudian kondisi sosial, ekonomi, dan demografi. Ya, perhatikan tentang adat atau nilai-nilai yang berlaku pada konsumen atau pengguna dari e-bisnisnya tersebut ya. Nah, ini ada sedikit diskursus ya. Mungkin ada sebagian pihak yang pesimis dengan bisnis elektronik itu ya. Nah, fenomena perkembangan e-bisnis memang sangat jelas terjadi. Namun, hal ini tidak membuat para pelaku bisnis tradisional untuk segera beralih ke e-bisnis karena merasa hal ini bersifat sementara saja, sehingga terlihat seperti ilusi belaka atau memang tidak mengerti bahwa bagaimana caranya berkompetisi di era digital seperti saat ini. Namun demikian, jika terlarut pada comfort zone saat ini, maka harus bersiap-siap kalah dalam kompetisi karena trennya sekarang basisnya adalah e-bisnis ini ya. Nah, ini realitas masa depan semestinya seperti itu. Adapun yang menjadi hambatan dari e-bisnis di Indonesia yang menyebabkan organisasi perilaku bisnis tidak segera beralih ke e-bisnis ya. Sementara orang atau sebagian orang lah. Sebagian yang lainnya itu sudah sangat terbuka dengan e-bisnis ya. Tapi yang belum terbuka ya, yang pertama belum terbentuknya high trust society ya. Jadi masyarakatnya dengan situasi baru itu banyak juga yang masih belum percaya ya. Kemudian yang kedua, pada umumnya harga produk tidak dapat ditawar lagi ya, karena di display itu, karena kalau tawar menawar itu biasanya ya itu ya repot juga sih ya menangani banyak pelanggan. Kecuali nanti kita sudah menerapkan CRM atau Customer Relationship Management, itu nanti akan bisa memanajemen ya bagaimana menangani pertanyaan pelanggan. Kemudian yang ketiga, sarana prasarana masih belum memadai. Dalam beberapa kasus ya, kita di Indonesia di daerah-daerah itu belum terkoneksi dengan internet. Kemudian yang keempat, masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi teknologi informasi ya. Yang kelima, jasa pengiriman masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan. Yang keenam, adanya tindak kejahatan kartu kredit atau kejahatan-kejahatan cyber lainnya itu juga bikin khawatir calon pelanggan atau calon pebisnis digital ya. Kalau yang ketujuh adalah perbedaan platform juga ya. Perbedaan platform ya, misalnya teman-teman yang satu menggunakan Android, yang satu menggunakan iPhone, atau nanti muncul smartphone dengan sistem operasi yang berbeda lagi, itu juga menyulitkan ya untuk diintegrasikan ya proses bisnisnya ya. Jadi itu juga akan menjadi tantangan ya. Kemudian ada juga yang masih menunggu. Kemudian yang kesembilan, e-bisnis masih dipandang sebelah mata oleh sebagian orang ya, terutama mungkin generasi-generasi senior ya. Kemudian konsumen yang aktif juga ya di sosial media ya, atau di internet ya, itu kadang juga menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian pihak ya. Kemudian etika dan moralitas juga kadang ya, namanya kadang itu ya, kita itu dulu sih di awal-awal ya sosial media itu banyak orang-orang yang istilahnya kacau ya dalam berinteraksi ya, merasa bebas di sana ya, sehingga tidak memperhatikan moralitas ini. Tapi zaman sekarang saya kira sudah banyak ya orang yang bermoral, yang berinteraksi melalui jaringan internet atau melalui sosial media, apalagi melalui e-commerce dan lain sebagainya itu ya. Berikutnya adalah langkah-langkah bisnis dengan sistem e-bisnis ya. Ketika telah menerapkan sistem e-bisnis, tentu organisasi harus menjalankan langkah-langkah bisnis dengan sistem e-bisnis yang tentu saja berbeda dengan sistem tradisional. Sebagian sih ya. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh ya, yang pertama, perusahaan mempublikasikan halaman web tentang produk-produknya kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, calon pembeli dapat memilih produk dan mengisi formulir transaksi elektronik dengan mencantumkan nomor kartu kreditnya.
Yang ketiga, setelah proses pembayaran selesai, barang dan akan dikirim melalui jasa pengiriman barang. Sedangkan proses transaksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilihan produk, yang kedua adalah inisialisasi pembelian, yang ketiga adalah permintaan otorisasi, yang keempat adalah otorisasi itu sendiri, yang kelima adalah permintaan pelunasan, dan yang keenam adalah pengiriman barang ya. Ditinjau dari alat pembayaran yang digunakan, maka transaksi dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut ya. Yang pertama, sistem uang digital atau anonymous ya. Itu biasanya sekarang ada istilahnya itu ya, virtual rekening. Itu biasanya untuk teman-teman yang biasa transaksi di itu ya, Shopee, di Tokopedia itu sudah familiar dengan ini ya. Kemudian ada pemeriksaan elektronik ya, kemudian ada kartu kredit elektronik juga sekarang ya. Sekarang produknya ya pay letter itu ya. Kemudian yang keempat adalah electronic funds transfer. Ini bank digital saya kira sekarang sudah banyak sekali ya. Baik, demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Teman-teman yang ingin menjawab soal ini diperbolehkan dan silakan didiskusikan dengan teman ataupun dosennya masing-masing. Sekian video kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.